Halo Konco BDK, selamat datang di Podlands, podcast literasi, edukasi, dan narasi santai, tempat kita berbagi inspirasi, menggali makna, dan menumbuhkan semangat belajar yang menyenangkan. Ada satu hal yang tidak pernah hilang dari sosok satu ini, senyumnya. Dari Maros, Sulawesi Selatan, beliau memulai langkah sebagai guru matematika. Tapi kemudian perjalanan hidup membawanya jauh, sangat jauh, meninggalkan keluarga selama lebih dari 2 dekade. Demi satu pengabdian, membentuk ASN dan pendidik yang berintegritas. Kini dengan jabatan eselon 3, beliau tak hanya memimpin, tapi juga terus belajar, terus melayani, dan terus menginspirasi. Baik, dalam podcast kali ini kita akan menyelami kisah beliau lebih dalam tentang makna pengabdian, kepemimpinan yang tumbuh dengan ketulusan dan senyum yang menjadi kekuatan. Bersama saya Alia akan menemani Konco BDK dalam episode spesial Senyum dari Maros, 2 dekade mengabdi untuk satu tujuan, menginspirasi. Pasti Konco BDK sudah bisa menebak siapa tamu yang sudah hadir di samping saya. Beliau adalah Kepala BDK Surabaya, Bapak Dr. Haji Japar MPD. Selamat sore Bapak. Sore. Selamat datang di Podlands Bapak. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Di sela-sela kesibukan Bapak sudah menyempatkan hadir di Podlands pada siang hari ini. Jadi langsung saja nih Bapak, kita tuh sebenarnya sudah beberapa kali sepotong-sepotong nih tahu cerita hidup Bapak, tapi pengen tahu dong secara utuh gitu cerita Bapak dari awal. Jadi Pak Japar dari guru matematika di beberapa madrasah dan SMA di Sulawesi Selatan, hingga memimpin 3 balai diklat besar di Indonesia. Apa sih yang paling Bapak syukuri dari perjalanan panjang ini sebagai pendidik, pembelajar, juga sebagai pemimpin? Ya baik Mbak, sebenarnya cita-cita saya dulu waktu sekolah di SMA itu ingin jadi guru olahraga. Ya karena memang saya itu pencinta olahraga, terutama sepak bola. Makanya kaki kiri, kaki kanan sampai tangan kiri saya itu sudah pernah itu cedera semua. Maka pernah satu saat itu gara-gara main bola itu saya lari dari rumah karena dimarahi sama orang tua. Akhirnya saya pindah ke rumah, kalau di sana itu namanya tante, ya di sini bibi barangkali di Jawa. Nah itu cita-cita saya ingin jadi guru olahraga, tapi tetap jadi guru, yaitu guru matematika, karena memang bidang saya di mata pelajaran matematika. Saya sangat suka dengan matematika, bahkan nilai-nilai saya itu praktis rata 90 sampai 100. Oleh karena itu tentunya hasil kerja keras saya itu bisa mengantarkan saya menjadi guru yang sebenarnya itu saya itu masih ingat di salah satu madrasah, di Madrasah Nawiyah Model. Saya kan ini selalu pindah itu dari satu madrasah ke madrasah lain itu bukan keinginan saya, untuk pindah, tetapi dipindahkan, sehingga yang namanya urusan pindah tidak pernah saya urus karena memang dipindahkan, artinya dibutuhkan oleh madrasah. Saya juga ditugaskan belajar di Yogyakarta tahun 98, itu kurang lebih 9 tahun. Itu dalam rangka persiapan menjadi guru pada Madrasah Model Negeri Makassar. Artinya apa? Di setiap tempat kerja saya itu saya selalu serius, selalu loyal kepada pimpinan. Karena saya tahu bahwa setiap napas-napas pekerjaan kita itu selalu dipantau oleh pimpinan. Nah, pimpinan itu pintar akan dalam rangka mempromosikan. Makanya di setiap tempat saya yang baru itu saya itu tidak terlalu lama menduduk. Kita taruhlah misalnya di sana yang model
Itu di sana model. Baru beberapa tahun saya sudah diangkat jadi wakil kepala madrasah bagian kurikulum. Iya, bagian kurikulum. Sehingga pada saat itu kan banyak guru-guru senior yang sudah lama mengabdi di situ, iri. Tapi sering saya dengar gitu cerita-cerita seperti itu. Tapi kan prinsip saya itu adalah saya tidak pernah meminta jabatan, ya. Tapi saat saya jadi mendapatkan sebuah jabatan, saya akan curahkan segala kemampuan saya, pikiran, tenaga, ya. Bahkan bisa dikata keluarga saya korbankan untuk keluarga saya korbankan untuk melaksanakan tanggung jawab itu. Oleh karena itu yang kalau berbicara apa yang bisa disyukuri dari perjalanan itu, yang pertama itu adalah saya sangat bersyukur karena punya istri yang sangat memahami tugas-tugas saya. Itu yang kedua. Yang pertama ya. Kemudian yang kedua, saya juga sangat bersyukur karena selalu dipercaya oleh pimpinan untuk menduduki jabatan-jabatan yang strategis seperti Wakama Kurikulum. Saat di tempat saya yang jauh itu di Selayar, di samping saya jadi guru juga membantu pimpinan untuk menyelesaikan administrasi pada madrasah di Balai Diklat Keagamaan Makassar. Baru beberapa tahun saya sudah diangkat jadi koordinator Widya Iswara. Tadi saya kira dari sikap-sikap saya yang tidak pernah, termasuk saya itu malas ngerocoti pimpinan, ya. Saya itu paling suka bekerja dan pimpinan menilai saya. Bekerja saja, biarlah pimpinan yang menilai kita kan, ya, menilai kita. Dan pesan saya, ya, tidak usah cari-cari jabatan, ya, karena kata-kata bijaknya itu, jabatan itu ibarat sebuah bayangan. Semakin kita kejar itu akan semakin jauh. Saya juga sangat bersyukur karena mungkin, ya, memang orang tua saya itu mendidik saya dari awal itu bagaimana kita itu dekat dengan agama, beribadah, ya kan, beribadah. Bahkan saya itu dulu walaupun saya tidak di pesantren, tetapi banyak saya belajar tentang Al-Quran. Bahkan ada guru saya kiai tempat saya belajar itu pada setiap malam kita belajar tentang tafsir Al-Quran dan seterusnya. Artinya apa? Saya itu punya keinginan di samping guru matematika juga ingin bagaimana mengajarkan matematika itu sehingga para siswa itu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pembelajaran matematika itu. Ya. Jadi ini Pak, kayaknya lancar banget nih ya Pak karir Bapak nih dari awal nih, karena berbagai sifat baik dan kebiasaan yang sudah Bapak tanamkan dari dulu. Dari pengabdian yang sudah 20 tahun nih Pak, Bapak bertugas jauh kan dari keluarga. 20 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Iya. Bagaimana sih Pak pengalaman itu membentuk cara Bapak memimpin dan melayani masyarakat? Iya, jadi sekalipun istilahnya itu jauh dari keluarga, itu saya melaksanakan tugas itu dengan penuh tanggung jawab, ya, dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu untuk melaksanakan tugas itu dengan penuh tanggung jawab atas keikhlasan kepimpinan, ya menugaskan kita, maka apa yang membuat saya lebih bersemangat itu adalah kepercayaan, ya, kepercayaan pimpinan kepada saya yang saya tidak mau sia-siakan. Karena membangun kepercayaan itu kan sangat sulit. Iya, membangun kepercayaan itu sangat sulit. Tetapi untuk merusak kepercayaan itu mudah sekali. Jadi istilahnya saya sangat mengedepankan rasa tanggung jawab dan menjaga kepercayaan penuh
pimpinan, sehingga walaupun saya jauh dari Quran itu tidak menjadi penghambat. Bahkan saya setiap hari itu termasuk orang-orang yang selalu ingin memanfaatkan waktu, ya, memanfaatkan waktu dalam bekerja. Nah, ini sebuah strategi saja, memanfaatkan waktu. Saya mengurangi yang namanya waktu-waktu luang, karena saat waktu luang pasti yang kita pikir adalah keluarga. Tetapi kalau seluruh waktu kita itu isi dengan pekerjaan, membaca buku, membaca Al-Quran dan seterusnya, saya kira kita bukan melupakan keluarga ya, tetapi rasa ingin rasa ingin pulang itu akan berkurang ya, itu. Jadi itu strategi mengisi waktu dengan sebaik-baiknya dengan berbagai aktivitas. Jam kantor kita bekerja, ya kan. Sedikit kalau di luar jam kantor bisa membaca bahan-bahan bacaan yang terkait dengan kepemimpinan, ya kan, bagaimana mengelola, bagaimana menyelenggarakan sebuah kegiatan. Nah, itu. Ya, baik. Selain Bapak yang punya kebiasaan suka baca Quran, saya juga sering melihat Bapak dengan kebiasaan itu. Iya. Bapak juga, yang saya ingat dari awal saya masuk ke sini adalah Bapak itu pribadi yang selalu senyum gitu. Iya. Bahkan ketika di bawah tekanan atau masih ada pimpinan Bapak gitu dari pusat mungkin. Tapi Bapak tetap tersenyum aja, kayak seperti saya belum tahu ya bedanya Bapak senyum antara under pressure sama senyum karena bahagia. Apa sih sebenarnya sumber energi dan nilai hidup yang terus Bapak pegang dalam memimpin peran berat sebagai pemimpin? Kok bisa terus tersenyum gitu, Pak? Iya, sebenarnya saya juga bingung kenapa saya itu, ya, kenapa itu bisa terjadi itu, selalu ingin tersenyum. Bisa jadi senyuman ini turunan dari ini ibu saya itu yang ya memang mukanya itu kayak tersenyum terus. Iya, mungkin barangkali itu yang menjadi turunan dari ibu saya suka tersenyum. Sebenarnya kalau kita istilahnya tadi itu membaca Al-Quran itu sudah lama itu. Sejak saya mengajar di Selayar itu memang saya sudah punya prinsip itu. Saya ada punya prinsip, setelah salat subuh itu saya tidak akan pernah itu membaca yang lain selain Al-Quran. Tetapi pada saat itu masih beberapa ayat dan hanya masih hanya setiap salat subuh. Tapi alhamdulillah sekarang saya tingkatkan. Kenapa? Kan saya kan orang matematika penuh dengan perhitungan semua. Artinya walaupun amal itu tidak bisa dihitung-hitung, tetapi ya kalau bagus juga kalau kita bisa hitung-hitung ya. Iya, karena membaca Al-Quran itu menjadi pelindung bagi saya, menjadi kekuatan bagi saya agar tidak melaksanakan hal-hal yang bertentangan dengan agama, bertentangan dengan norma-norma. Jadi itu maksud saya itu membaca Al-Quran. Apalagi kan saya sebagai KPA itu kan mengelola anggaran, ya. Kalau tidak tidak ada sesuatu yang menjadi benteng dalam diri kita itu kan bisa saya terpengaruh. Dan saya juga sangat bersyukur karena pendamping itu istri saya itu sangat paham dengan karakter saya. Jadi tidak pernah mau mencampuri urusan saya. Praktis tidak pernah bertanya gimana ini gimana. Ya, jadi saya merasa nyaman. Ya, karena dapat dukungan dari keluarga. Artinya juga dalam agama kita itu kan tersenyum saja dapat pahala. Iya, tersenyum saja dapat pahala. Makanya itu yang menjadi senjata saya juga ya dalam memimpin. Saat para pegawai dalam rapat berkata naik tensinya, ya saya senyum saja, sehingga itu senyum bisa jadi obat juga bagi
peserta berseragam ya. Benar. Ya bukan berarti kita menghina ya. Benar. Bukan, tetapi itu menjadi senjata ampuh saya barangkali tidak di dalam memimpin daripada saya stres. Kenapa? Ya mau makan kan kita bisa makan kan. Mau beli ini kan masih bisa kita beli ini. Jadi untuk apa kita menyiksa diri untuk lebih berpikir negatif? Intinya kalau mau sukses adalah selalu berpikir positif, karena itulah yang menjadi energi bagi kita. Jauhkan yang namanya sifat-sifat berpikir negatif ya, karena itu akan menjadi penghambat di dalam kesuksesan. Baik Bapak, kemudian Bapak di PDK Surabaya itu sudah sejak 2020. Iya. Kira-kira nih Pak, sudah hampir 5 tahun berjalan nih Pak nih. Perubahan apa sih yang menurut Bapak yang paling signifikan sejak Bapak ada di sini? Iya, salah satu kebiasaan saya itu ketika saya dimutasi ke suatu tempat, misalnya dari dulu ya, dari Semarang ke Denpasar, terus dari Denpasar ke Surabaya, saya itu mempelajari misalnya terkait dengan sarana prasarana. Saya tidak mau dapat laporan saja dari orang-orang, tetapi saya terjun langsung melihat sarana prasarana, sarana prasarana pelatihan. Nah, itu yang saya terjun langsung melihat asrama, melihat ruang kelas, sehingga itu menjadi prioritas di dalam bekerja memperbaiki sarana prasarana. Dan yang paling utama juga adalah bagaimana mempelajari budaya kerja selama ini. Ya, budaya kerja sebelum saya misalnya, itu juga menjadi pelajaran penting bagi saya. Di sisi-sisi mana yang bisa saya kerjakan, artinya yang belum disentuh oleh pimpinan sebelumnya, itu yang saya lakukan. Belajar sebelum bertindak, ya kan. Belajar sebelum bertindak, sehingga alhamdulillah ini hampir 5 tahun di Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Sarana prasarana saya yakin sudah berbeda ya sebelum saya memimpin ini dan sesudah itu, dari sisi perubahan fisik ya, tetapi yang lebih utama itu adalah perubahan dari sisi integritas. Itu paling saya wanti-wanti itu dalam kepemimpinan saya, bagaimana membangun integritas yang baik bagi pegawai. Itu yang paling saya utamakan, karena kalau sudah tidak punya integritas, sudah hilang harga diri kita itu. Makanya istilahnya ya, uang itu menjadi penting, tetapi tidak usah kita peroleh uang itu dengan cara-cara yang tidak baik ya, yang kurang bagus. Apalagi Pak Menteri Agama sekarang kan menyampaikan itu betapa pentingnya yang namanya honor-honor yang halal ya, sehingga penuh dengan keberkahan. Itulah juga mungkin menjadi modal saya bekerja jauh dari keluarga ya, jauh dari keluarga, karena saya juga tidak ingin anak-anak saya, istri saya makan dari dari hasil yang kurang berkah ya, karena akan berdampak pada kehidupannya. Kasihan anak-anak kita kalau orang tuanya yang menyebabkan dia memberikan hal-hal yang kurang baik, sehingga bisa berpengaruh di dalam pertumbuhan fisiknya ataupun sikap perilakunya. Intinya adalah agama menjadi benteng yang harus kita pegang teguh ya, di dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Baik, selanjutnya nih Bapak, pertanyaan selanjutnya. Bapak ini dulu pernah menjadi Kepala Balai Diklat Keagamaan Teladan Nasional pada tahun 2015. Yeah. Menurut Bapak nih, apa sih yang bikin Bapak bisa mendapatkan penghargaan itu? Iya, jadi sebenarnya begini, waktu saya itu pertama dipromosi jadi Kepala Balai Diklat Keagamaan Semarang itu, saya sangat meragukan diri saya itu. Apa bisa saya memimpin orang-orang di Jawa ini yang kan saya berbeda budaya.
tetapi kembali itu tadi yang saya sampaikan, saya itu pelajari dulu ya, pelajari bagaimana SDM-nya, ya kan, bagaimana lingkungannya, baru saya bekerja. Ternyata di BDK Semarang itu punya SDM yang mumpuni, ya kan. Misalnya ada di Widasuara banyak yang alumni-alumni luar negeri, ada beberapa Widasuara yang punya gelar PhD kan. Disitulah ini kan peluang itu namanya itu kan, iya, peluang. Sehingga dari peluang-peluang yang ada itulah yang saya manfaatkan kan, bagaimana BDK Semarang itu bisa sebagai balai diklat yang bisa berprestasi, ya, yang bisa berprestasi. Tentunya kan tidak lepas dari komitmen pimpinannya ya. Saya selaku kepala balai diklat itu, jadi memang juga itu semacam prinsip saya juga itu, selalu ingin juara. Ya, selalu ingin juara. Makanya itu saya merasa sedih ketika ada kegiatan pelatihan ya kan, atau kegiatan kita lain, kalau saya tidak dapat juara itu kan saya merasa sedih dan merasa rugi. Itu juga menjadi prinsip saya juga itu, selalu ingin juara, dan sedih kalau tidak mendapatkan prestasi. Alhamdulillah saya 2013 bertugas di Semarang. Di situ satu tahun pertama itu Widasuara kami itu banyak yang menjadi Widasuara utama, ya, karena memang kan saya selalu support di luar jam kerja, karena saya itu kan tinggal di dalam kampus. Ya, saya berdiskusi dengan para Widasuara, selalu memberikan motivasi ya, bahwa menjadi guru utama adalah sebuah kebanggaan, bukan kebanggaan pribadi, tetapi kebanggaan organisasi, kebanggaan keluarga. Jadi itu salah satu indikatornya itu, saya mampu mencetak beberapa Widasuara utama, ya, dibandingkan dengan balai diklat lain, ya itu. Kemudian yang kedua itu saya bersikap betul itu ketika di audit, ya, di audit ada kan namanya audit kinerja dari Itjen. Alhamdulillah pada saat itu nilainya sangat bagus, yaitu kalau saya masih ingat itu 87,13 kalau tidak salah itu nilai. Itu kan termasuk nilai yang dalam hal audit kinerja. Sehingga saat ada bulan Agustus ada pemilihan kepala balai diklat teladan, itulah yang menjadi salah satu indikator. Yang pertama adalah saya mampu mengangkat Widasuara utama, yang kedua kinerja dari hasil audit itu agar lebih tinggi, ya, seperti itu. Dan itulah yang mengantar saya ketemu dengan presiden, iya, di Bogor. Keren sekali, iya. Nah, itu kenangan yang paling indah dalam karirku ini. Akhirnya ketemu RI1 ya, Pak. Iya, ketemu RI1 gitu. Beban kerjanya sudah besar nih Pak, tanggung jawabnya juga besar. Udah bekerja puluhan tahun. Gimana sih Pak menjaga keharmonisan kehidupan pribadi Bapak? Kok adem ayem kayak apa ya? Bagaimana mengkomunikasikan itu pada keluarga hingga Bapak sampai di titik ini sekarang? Ya, keharmonisan ini kan sebuah anugerah juga ya, yang kita harus syukuri. Ya itu tadi, itu saya dapat istri yang sangat sederhana sekali, ya, sangat sederhana. Bisa jadi kalau saya dapat istri yang tidak seperti itu, misalnya lagi seksualita, habis saya kan, ya. Tapi karena istri saya itu adalah istri yang sangat sederhana, maka saya juga tidak ada beban kan untuk berbuat sesuatu yang ini. Bagaimana supaya kebutuhan istri saya dapat terpenuhi. Nah itu, jadi yang pertama itu karena saya punya keluarga, punya istri yang sangat sederhana dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua, sebenarnya itu keharmonisan itu dimulai di saat kita
ijab kabul ya, menikah itu di situ sebenarnya. Itu kalau kita di Makassar itu ada namanya nikah batin ya kan. Iya, nikah batin itu di situ sebenarnya kata kuncinya juga. Iya, kata kuncinya. Kemudian yang kedua, setelah kita hidup berdua, nah itu kan apa namanya, istilahnya saling menerima ya. Iya, saling. Sebenarnya saya itu menikah bukan menikahi ini, bukan apa namanya, bukan pacar saya itu. Makanya setelah menikah baru pacaran. Baru, tapi saya senang ya, saya senang karena memang waktu saya itu, waktu SMA, waktu kuliah itu fokus saya belajar. Bagi saya perempuan itu tidak menjadi target. Tidak menjadi, artinya karena mendesak itu dibangun dari saling percaya kan, saling menghargai, saling menghormati. Dan sering saya katakan dalam berkeluarga itu tidak boleh ada istilah kalah dan menang. Iya, karena kalau ada istilah kalah pasti bercerai itu. Ya, itu prinsip saya juga dalam keluarga, tidak boleh ada istilah kalah dan menang. Iya. Baik, bisa jadi inspirasi banget buat saya yang masih belajar untuk terus harmonis ya. Bapak, kalau Bapak bisa bicara nih dengan Japar waktu muda dulu saat masih mengajar di madrasah, apa yang ingin Bapak sampaikan? Sebenarnya saya juga merasa sedih juga kalau mengenal masa-masa muda saya itu, karena saya kan istilahnya itu terlahir dari keluarga sebenarnya bukan juga kurang mampu, tetapi saya itu lahir dari keluarga yang dibilang kalau pendidikan itu tidak ini juga, karena orang tua saya itu kan buta huruf, iya, tidak bisa membaca. Itu saya dari keluarga yang kurang kurang mampu, dan itulah yang mendorong saya. Saya selalu belajar dari kehidupan ya, dari kehidupan. Ketika turun di sawah, wah, saya sudah berpikir masa nanti anak-anak saya masih mau seperti ini, ya kan? Masih mau seperti ini. Jadi saya sudah berpikir panjang ke depan. Akhirnya saya dikenal itu di kampung adalah kutu buku, karena di mana-mana saya bawa buku, ke empang, ke sawah bawa buku. Karena itulah yang menjadi kekuatan kita juga, belajar dan belajar ya. Sehingga ada orang mengatakan barang siapa yang tidak mau belajar maka dia hanya menjadi pemilih masa lalu kan. Barang siapa yang selalu belajar maka dia akan menjadi pemilik masa depan. Oleh karena itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah kalau mau sukses ya harus pintar-pintar membaca lingkungan kan, terutama lingkungan tempat kerja kita. Kemudian yang kedua, selalu mengisi waktu, membuat jadwal kegiatan ya, agar supaya kita juga itu menjadi pribadi yang bekerja secara sistematis. Kemudian yang ketiga yang ingin juga saya sampaikan adalah kebahagiaan bekerja itu bukan seberapa banyak kita peroleh uang ya, tetapi saat kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain, saat itu adalah hal yang terpenting.